Segala puji hanya kepada Allah yang menitipkan ilmunya. Satu hal yang saya yakini, ilmu itu nggak ada kaitannya sama kecerdasan, tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nitipin ilmunya ke kita atau enggak. Semoga Allah ridho menitipkan ilmu Al-Quran ini kepada kalian sampai akhir hayat kalian, insyaallah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya, insyaallah. Salam takzim kami kepada para dosen-dosen, para guru yang menjadi jalan ilmu bagi kita semua. Semoga Allah muliakan beliau-beliau semuanya. Alhamdulillah, bahkan alhamdulillah sebelum kesini dulu istri sempat ngajar di SDIT Suwarna, dan salah satunya belajar Qurannya kepada gurunda kita Ustazah Ilis. Semoga Allah selalu merahmati beliau, dan semoga Allah kumpulkan kita tidak hanya di sini tapi juga di surganya ya. Baik, insya Allah sehat semuanya. Alhamdulillah, ini tentang wisuda DGPQ ya. Ini kalau kajian parenting saya ngiranya ini satu suami bawa 3 istri atau gimana kalian. Ini kemana lagi yang laki-lakinya? Ya Allah ya. Kalau yang di belakang berarti keluarganya ya. Insya Allah. Bismillah. Mumpung bicaranya dengan orang-orang ahli Quran, saya kurangin bercandanya ya. Soalnya beda kalau kajiannya sama para ibu-ibu semua, ras terkuat di muka bumi. Nah ini mah ahli ilmu semua ya. Bismillah, mudah-mudahan anggap ini jadi wasiat. Kalau saya nggak ada lagi, nggak tahu yang bicara ini, nggak tahu masih ada umur atau enggak, 5 menit lagi juga nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kita selalu tawasobil haq atau tawasobis sabr aja ya. Bismillah. Saya pengen mulai dari nasihatnya Imam Al-Qurtubi. Sering dengar ya tafsir Al-Qurtubi. Kalau ahli Quran maka pasti tahu. Ada bab di mana bicara beliau di dalam kitab tafsirnya bicara tentang bab niat. Walaupun sudah pasti sering diingatkan ya, tapi menurut saya bahasan beliau tentang niat ini unik. Beliau membahas bab niat itu langsung dengan 3 contoh. 1, kalau ada orang toharoh bersuci ya, entah dia wudhu, entah dia mandi wajib, apapun itu toharoh, dengan niat untuk mendinginkan tubuhnya. Misal siang panas banget, kayaknya wudhu seger nih, lagi wudhu azan, dan sekalian sholat, beneran sholat, tapi dari awal niatnya emang pengen ngadem bukan pengen sholat. Maka kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak cukup untuk membuat amalnya diterima. 1. 2, beliau menyebutkan jikalau ada orang saum dengan niat untuk kesehatan lambungnya, kata dokter saya udah harus mulai rutin puasa, pas besok Senin misal, sekalian Senin Kamis, maka beliau juga menyebutkan niat seperti itu tidak cukup untuk membuat amalmu diterima. 2. Yang ketiga, jikalau ada seorang imam sholat, ketika ruku, dia kalau lagi ruku kan bisa agak keintip yang di belakangnya, dia mendapati ada derap langkah orang lagi buru-buru pengen masbuk, dan sang imam sengaja memperlama rukunya supaya orang itu bisa masbuk. Karena kalau masbuknya pas ruku kan berarti nggak usah ngulang rokaat ya. Maka kata beliau, itu tidak boleh dilakukan. Nanti kalau misal ada pendapat yang mengizinkan boleh, jangan heran ya, biasa itu mah perbedaan. Tapi kenapa tiga-tiganya beliau menyebutkan 3 contoh tadi? Karena tadi ya, 3-tiganya ranah ibadah, dan satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi hanya. Terus kita melakukan ibadah itu dengan ada niatan selain untuk Allah, itu beliau menyebutkan tadi belum cukup untuk diterima. Sehingga
Kalau nanti ada orang yang berkata, kok kan Allah maha baik, pelacur memberi minum seekor anjing aja diampuni, masa ini para ahli Quran gak pada diampuni, pas gak pada diberikan pahala luar biasa? Itulah orang soleh ya, merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Beliau bahkan merasa, siapa saya berani menjamin saya layak mendapat ampunan tersebut daripada wanita itu? Kan hak Allah ya. Enggak, beliau aja ngerasa nggak berani ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengambil sebatang ranting, rantingnya diajak ngobrol. Wahai ranting, enaknya jadi kamu. Yang ada di situ bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa enak jadi ranting? Apa jawabannya? Ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Sedangkan aku, Umar, setiap perbuatanku harus ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Bahkan beliau menambahkan, jikalau seluruh umatnya Muhammad SAW semuanya masuk surga kecuali satu orang saja, maka aku yakin pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Bisa-bisanya yang ngerasa kayak gitu Sayyidina Umar ya. Pas dengerin tafsir tentang niat ini dari guru kami, ngalamun, ya Allah, amalan saya yang mana berarti yang diterima? Sedangkan kalau misalkan kita kan butuhnya nggak cuma yang sah, betul? Sah mah abis main bola masih bau ketek, sekedar nutupin aurat, wudhu, sholat itu juga sholatnya lupa rokaat, sah. Tapi kan kita nggak butuh yang sah sebetulnya. Lebih butuhnya yang diterima. Nah kalau bicara diterima tadi kan dua bahasannya, niatnya benar, caranya benar. Bismillah ini ya, semoga Allah selalu menjaga niat kita semua belajar Quran, Masya Allah. Karena kalian itu orang yang Nabi sebutkan hasad ya, iri itu cuman boleh kepada dua orang. Salah satunya siapa? Kalian kan? Orang yang Allah berikan ilmu Al-Quran, lalu belajar, mengajarkannya, mengamalkannya, hidup dengannya. Satu lagi orang yang diberi harta, lalu dia jadi orang yang dermawan. Tapi kalian lebih dulu disebut ya. Di sekian banyak hal yang diizinkan untuk boleh diiriin oleh manusia lainnya, ke kalian. Makanya kadang ngelihat, ya Allah ini temani soleh-soleh habisan ya. Punten, kadang ngelihat misal ada orang pernah belajar Al-Quran, udah punya hafalan, terus punten dia nggak pakai ilmunya, nggak kerja yang haram, nggak, tapi misalkan kerjanya ya di perusahaan halal, tapi misalkan bukan di bidang agama, kayak gitu aja bisa ngerasa sayang. Ya Allah, apa kabar dulu Rasul ya, asal muasal mulai ada bahasan tentang kunut, kan ketika diminta untuk dikirimkan 70 ahli Quran ke suatu daerah yang baru dibuka jadi negeri muslim, lalu 70 ahli Qurannya malah dibunuh. Itu Rasul sampai kunut, nyebut nama orang, minta supaya orang itu dilaknat sama Allah. Coba Rasul sholat, nyebut nama orang dalam sholatnya, minta khusus kepada Allah agar orang itu untuk dilaknat. Saking ya atuh deh, segitu keterlaluannya memang. Maka semoga Allah jaga kalian ya. Yang pertama istilah tadi, ini ada dulu ya. Lanjut. Maka setiap kali kita mau ngaji, biasanya baca surat Toha tadi ya. Doanya Nabi Musa ketika waktu pengen berdakwah kepada Firaun tadi, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min yafqahu. Surat apa? Ayat berapa? 25, 26, 27, 28 ya. Harapal. Betul. Yuk baca yuk artinya yuk. Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan di
idahu yafqahu qauli, agar mereka, tanyaannya ya, kenapa Nabi Musa minta agar lidahnya dilepaskan dari kekeluhan? Pendapat yang paling umum apa? Oh gitu ya, iya, cadel, karena dulu pernah makan bara api. Ya, itu ada ahli tafsir juga yang memberikan bahasan ke arah kesana. Tapi ada ahli tafsir lain yang memberikan jawaban lain. Kata beliau kayak gini, kalau Nabi Musa cadel alaihissalam, kalau Nabi Musa alaihissalam cadel, gak sesuai dengan firman Allah yang lain. Yang mana? Quran surat Ibrahim ayat 14, surat ke-14 ayat ke-4-nya. Ya, bahwa Allah itu menurunkan Rasul dari golongan kalian sendiri, bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya, linubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Sok, gimana ngejelasin kalau cadel? Maka beliau berpendapat, kayaknya Nabi Musa nggak cadel, meskipun ia pernah makan bara api, nggak gagap gitu ya, nggak. Karena kalau misalnya gagap, gimana caranya ngejelasin? Tapi beliau nggak asal menyanggah. Beliau berikan dua alasan lain kenapa bahwa Nabi Musa minta dilepaskan kekeluhan di lisannya. Yang ke satu, karena Nabi Musa pernah makan jasanya Fir'aun. Hah? Iya kok. Iya. Waktu dihanyutkan ke sungai, siapa yang angkat anak? Istrinya. Siapa namanya? Asia. Asia kan istri ya. Ya jatuhnya ibu rumah tangga. Dapat nafkahnya dari siapa? Berarti yang ngasih makan Nabi Musa siapa? Setidaknya pernah makan jasanya. Makanya dakwah paling berat itu ke orang tua kan? Karena kita terlalu banyak makan jasa beliau. Maka pelajaran nomor 1, ini demi Allah, pelajaran dari Nabi Musa. Kalian, apalagi ini kan diklat guru, ya ngapain ikut diklat jadi guru kalau nggak ngajar? Maka kalian pasti ngajar kan? Bahkan sekarang ada yang sudah ngajar kan? Ini diingatkan ya, barang siapa ingin berdakwah, maka nasihat dari Nabi Musanya, jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Pertanda ya. Insya Allah. Ulangi, jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Contoh, guru misalkan ngelihat restoran depan, itu kan punya orang tua murid saya makan di sana pasti gretok, gratis ya. Misal, akhirnya masuk ke sana, makan beneran gratis, halal nggak? Halal, ridho dia ngasihnya, ya ikhlas. Kita juga nggak minta, tapi mancing, ya. Masuk dengan sengaja, ya halal, nggak masalah, halal. Tapi kalau suatu saat harus mendakwahi yang punya restoran, kena. Kamu bukannya dulu yang suka nebeng makan ya? Karena Nabi Musa juga kena. Kamu bukannya dulu bocah yang saya kasih makan? Sok-sokan dakwahin saya sekarang. Lawannya Firaun lagi. Orang aja kadang yang udah ngaji suka nggak suka dinasehatin kadang. Ya, seperti itu. Sehingga itu dia yang pertama ya. Yuk, jangan terlalu banyak. Saya sedang tidak bicara halal haramnya, ya. Tapi yuk, bismillah. Kalau misalkan enggak yang gimana-gimana, udahlah. Kadang kan kita mah gampang ya. Bis jalan-jalan ya, oleh-oleh atuh. Oleh-oleh gantungan kulit bisa beli isi. Kan minta, udah jangan. Ya, jangan minta, ya. Jangan minta. Nggak minta terus ngasih, ada yang ngasih karena kalian ngajar, oh itu beda cerita, silakan kalau mau diterima, ya. Jangan makan banyak jasa orang lain, ya. Ingatnya kita Imam Ahmad ibn Hanbal ketika akan berangkat menunaikan ibadah haji, muridnya rebutan pengen ngasih bekal, nggak ada tuh yang diterima satupun. Beliau lebih memilih ketika di Makkahnya jadi kuli panggul buat bertahan hidup.
Namanya udah terkenal, Imam Ahmad ibn Hambal. Tapi kan dulu nggak ada Google ya, jadi nggak tahu mukanya yang mana. Dan nggak pakai name tag, hai aku Imam Ahmad gitu, nggak ada ya. Dan beliau ya gitu membiasakan nggak mau menerima sesuatu tanpa melakukan apapun untuk orang itu ya. Yuk jangan sengaja, Allah tahu niatnya ya. Sekian banyak tempat makan datangnya malah ke yang karena kan punya orang tua murid, itu Allah tahu, halal. Tapi yuk ya, jangan terlalu banyak. Yang kedua, beliau memberikan pendapat yang kedua lagi ya. Kenapa Nabi minta dilepaskan kekeluhan di lisannya? Satu. Yang kedua alasannya adalah karena Nabi Musa juga pernah ngelanggar aturannya Firaun. Hah? Iya. Kapan? Surat 28 Al-Qasas. Ada yang berantem, orang Kibti sama Bani Israel dipisahin, rese, tonjok gue sekali, mati itu. Melarikan diri kan akhirnya ke negeri Madian, sampai akhirnya nanti menikah. Di situ diceritakan di surat Al-Qasas kan Nabi Musa menikah ya. Ada sebagian berpendapat itu sejaman dengan Nabi Shu'aib alaihissalam atau tidak, tapi ya singkat cerita seperti itu. Lalu ketika akhirnya harus dakwah lagi kepada Firaun, kan kena. Kamu bukannya dulu pernah ngelanggar aturan juga ya? Ya, yuk jaga. Masa lalu udah, biarlah masa lalu ya. Tapi semenjak kita udah benar-benar berkomitmen untuk yuk bismillah jadi baik, udah jaga diri ya, jangan sampai ngelanggar sesuatu. Izin ya, ini di diklat ini ada belajar ada belajar mustalah hadis nggak beda ya. Kalau ada yang pernah belajar kan syarat hadis itu jadi sahih kan ada 5. Ittasolu sanad adalah rawi sanadnya bersambung, rawinya adil, hafalannya dobit, tidak ada syadz, tidak ada ilat. Adil di situ kan bukan dalam adil bahasa Indonesia, pisang goreng 4, orangnya 4, berarti seorang 1, bukan kayak gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dirinya dari sesuatu perbuatan yang tidak pantas, terutama untuk para ahli ilmu. Misal kalau Imam Bukhari masih hidup di zaman sekarang, kira-kira kepikiran nggak oleh kita beliau nongkrongnya di warnet sambil main point blank? Nggak masuk ya. Meskipun kalau ada yang nanya, kok emang apa hukumnya main game di komputer? Bisa jadi mubah. Banyak yang berpendapat, apalagi di gamenya tidak ada, mohon maaf, aurat terbuka atau gimana ya, bisa jadi mubah. Tapi kan untuk seorang ahli ilmu nongkrongnya malah di situ bukan untuk dakwah lagi, main gitu. Maka asa kurang masuk gitu. Sehingga ketika nanti tingkat keadilannya berkurang, kan mempengaruhi kualitas hadisnya nanti. Bisa nggak jadi sahih gitu ya, minimal turun jadi hasan atau bahkan nanti ke doif ya. Maka ini juga dijaga ya, jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang na'udzubillah. Maka sisanya insyaallah, apalagi saya meyakini persamaan di antara semua orang-orang yang akhirnya jadi sukses, terutama di dalam Islam, minimal ada 2. Yang pertama, mereka semua maksain diri untuk tambah takwa. Maksain ya, bukan sunnah kan, kewe ya. Kalau nggak dilakuin nggak dosa kan? Ya udah ntar aja gitu. Jangan. Yuk maksain diri. Udah mulai 5 waktu kok, udah berproses kan, emang nggak boleh berproses, boleh, tapi ketika udah mulai 5 waktu, yuk mulai paksain duha. Kok udah mulai rutin duha 6 bulan terakhir nggak pernah bolong, yuk dia mulai maksain tahajud. Tapi terus maksain ya. Dan ini memang perlu dorongan ya. Guru saya nasihatin kayak gini, kalau kita lagi malas ngaji, paksain ngaji. Lagi malas baca Quran, paksain baca Quran. Jangan sampai mata ini lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada Al-Quran ya. Jadi beres subuh jangan tidur lagi ya. Terus lagi malas sholat, paksain sholat. Kenapa? Karena lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Nah istilah paksain, gak apa-apa. Capek ya udah gak apa-apa. Orang yang jadi pemain bola juga mereka
banyak yang memaksakan diri untuk latihan melulu sampai akhirnya jadi juara. Ya. Jadi bismillah insyaallah. Yang kedua, tadi saya meyakini bahwa ilmu tuh terserah Allah lah. Mau dititipinnya berapa juz misalkan. Nggak ada kaitannya dengan IQ dan segala macam. Karena izin ya. Udah pernah ketemu Najah belum? Hafiz Quran, Najah Hudia. Dokternya sendiri berkata, maaf bu, anak ibu lumpuh otaknya. Kalau bahasa kurang sopannya, cacat. Tapi tidak ada yang cacat pada ciptaan Allah. Ya, beliau dikasih huruf waktu itu ketemu di satu acara. Ini huruf apa? Mikir lama. B, huruf M, huruf N. Ay giliran Al-Quran tuh bisa sakitu hafalna. Yang seharusnya katanya ini ya. Terus gimana berarti kok masa nggak ada kaitan dengan kepintaran? Iya, santri nanya waktu itu. Kelas 3, 4 SD. Saya udah beramal solih, sholat dijaga, bahkan tambah yang sunnah. Kenapa sehari nambah hafalan setengah halaman aja susah luar biasa? Sedangkan kawan saya, jangankan yang sunnah, yang wajib juga bolong-bolong. Tapi sehari bisa nambah hafalan 4 halaman baru. Kenapa dia menghafalnya berhasil, saya menghafalnya gagal? Guru kami menjawab waktu itu, orang yang hafalannya berhasil adalah yang dengan hafalannya dia tambah takut sama Allah. Mendekat aja sama Allah. Punten ya. Dia hafal 30 juz, tapi tiap kali nggak dijadiin imam ngambek. Dalam hati teh julid enggak mingkem mulutnya, tapi dalam hati nu kitu imam alusan ge urang. Ya Allah. Ngerti enggak bahasa Sunda? Ngerti ya? Yang kayak gitu jadi imam bagusan juga saya gitu maksud ya. Kalau diterjemahin ya. Udah gitu kalau setiap kali diperkenalkan suatu acara, ya kita panggilkan fulan al-hafiz. Suatu ketika bicaranya, ya kita panggilkan fulan. Al-hafiznya mana? Itu beneran. Bayangin ya. Bayangin kita meninggal ya. Meninggal di depan pintu surga ada baliho gede, bukan kampanye tentunya ya. Tapi ada tulisan yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Kumaha ya Allah. Balik deui enggak mungkin ya. Control Z gitu andu enggak mungkin ya. Tapi dah kan Allah mah punten ya. Meninggal menjalani pertobatannya. Ya Allah, dah saya teh banyak dosa, pengen tobat, tapi mulai dari mana? Dah bingung. Dari yang paling singkat tuh, yang paling ikhlas bacanya, Al-Ikhlas misalkan. Ya Allah, Al-Ikhlas kita apal-apal, segini banyak dosa saya, ampun. Meninggalnya dalam upaya ngapalin Al-Ikhlas, husnul khotimah gak? Daripada tadi misalkan 30 juz tapi jadi congkak. Alhamdulillah. Kan bicara husnul khotimah mah bukan perkara mati karena apa, tapi perkara mati sedang apa. Beda tidak? Beda. Contoh ya, kok matinya karena COVID, tapi lagi ngapain? Lagi sujud rakaat terakhir, aman, asli ya. Kok matinya di masjid? Masya Allah, tapi lagi ngapain? Lagi nyolong speaker, jatuh ketimpa ya. Husnul khotimah ya. Jadi udah bismillah. Kan sekali lagi ya. Yuk tadi. Apa yang akhirnya bisa dilakuin oleh kita untuk membuat Allah ridho, menitipkan ilmunya kepada kita? Salah satunya adalah bicara tentang adab. Ulangi. Nabi Musa alaihissalam waktu ketemu Nabi Khidir di surat Al-Kahfi ya, kan beliau komplain melulu ya, sampai ada 3 hal yang diprotes, sampai udah dibilang kamu tuh nggak akan sabar ngikutin aku ya. Baru di akhir perjalanan dikasih tahu kan alasannya. Tapi lihat ya, bayangin kalian punya guru, kalian nggak suka sama guru itu, tindakannya dikomplain terus. Orang biasanya ganti guru tinggal ke ya.
Dikira guru cuma satu, tapi coba lihat, beliau mau kayak gimana pun gurunya, gak pernah pergi meninggalkan, sampai gurunya sendiri yang berkata, ini adalah perpisahanku dengan dirimu. Coba punten ya, sekarang orang pinter tuh banyak, tapi kalau dalam urusan ngaji, udah manggil guru ngaji, udah datang, gurunya yang datang lagi, coba ya. Udah gitu, liburnya seenaknya. Teman saya ulang tahun, dia pengen traktir, libur dulu ya. Salah satu adab dari yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam itu, yuk kita lihat, beliau kalau dalam urusan untuk belajarnya, beliau nggak pernah minta berhenti belajar sebelum gurunya yang bilang untuk udahan. Dan kalau pengen diturunkan lagi lebih banyak, berarti yuk jangan pernah minta libur sebelum gurunya yang minta libur. Coba kita makan sekarang ngaji, ya Allah, punten nggak bisa nuju main bola. Kecuali darurat yang benar-benar mengancam jiwa, Ustaz maaf saya harus antar ibu saya ke rumah sakit, ya itu beda cerita ya. Ini mah asa gampang tengen so ngaji, yuk jangan, ini beda nanti demi Allah ya. Kalau kita benar-benar udah nunjukin bismillah, kita tahu kan dalam Islam yang kita kejar adalah berkahnya. Kalau nggak ada berkahnya, itu otak mau sebrilian sejenis apapun, asli nggak jadi ya. Bisa bayar, nak mana kita punya uang, nak panggil guru terbaik, dia minta berapa udah bayar ya. Tapi nggak ada adabnya, mudah tuh untuk dibikin Allah, ilmunya nggak jadi manfaat ya. Sedangkan itu dia ya, kudu berkah ilmunya, kudu jadi kebaikan. Kalau tadi bicara tentang niat, saya lupa menambahkan. Kita suka minum susu sapi murni tidak? Suka minum susu sapi murni? Punten, analoginya agak aneh. Kalau saya tambahin kotoran sapinya 1 sendok, mau? Enggak. Setengah sendok deh. Enggak, sendoknya sendok teh. Dikocek mau katinggal. Masih nggak mau keneh? Oh berarti kita aja sukanya yang murni ya. Apalagi Allah tuh. Ya kudu murni niat kita nih, jangan ada niat-niat yang lain. Kalau tadi bicara yang niat ya, maka yuk ya. Dan sekali lagi, kalau nanya ke orang-orang tua ya, ibu, ini ibu-ibu kan ya? Maksudnya, emang ada yang jomblo? Nggak ada kan? Ya kalian mah santrinya ya, misalkan. Ya udah. Ya tenang ya, saya nanya kayak gini kan bukan pengen nafkahin, bukan ya, tenang aja ya. Misal ibu-ibu yang punya anaknya sekolah, bu, sekolah biar apa? Biar pinter. Jawaban paling umum biar pinter ya. Pinter itu bagus, oke. Bagus, pinter itu bagus dan suatu kemuliaan, suatu kelebihan dari Allah. Tapi yuk jujur, ternyata di dalam Al-Quran itu tujuan pendidikan itu bukan untuk bikin pinter, bukan untuk bikin pinter. Nah punten ya, kita mah nggak pernah kekurangan orang pinter dah yang saya tahu. Para maling di negeri ini pinter nggak? Nggak kurang pinter apa lagi itu ya. Coba punten ya, pinter akan ada orang yang terlahir udah dari sononya IQ-nya tinggi, para rinter, meskipun dia ateis, nggak sholat, maksiat misal ya. Tapi pinter, ngapalnya cepet, nggak lupa-lupa lagi. Ada, pasti ada, ya. Cuman kan kita tahu, kalau misalkan ternyata pinternya tidak jadi kebaikan, punten ya, ada malingnya bodoh, malingnya pengen nangkep ayam, karena dia bodoh, ayamnya nggak ketangkep, malah malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Malingnya bodoh, ya. Coba bayangin kalau malingnya pinter, yang nyuri sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya, kan ini yang repot ya. Apalagi ngecek pinternya dari mana kok? Dari nilai. Aduh, mana di negeri ini mah, bukan negeri, di negeri Konoha ya, kunci jawaban bisa beli ya. Konoha dan Wakanda ya. Indonesia mah keren ya, insyaallah. Kunci jawaban bisa beli. Nilai pinternya dari mana? Dari nilai. Kunci bisa beli, nggak usah kayak kuncinya, ijazah kayak bisa beli gitu. Terus nilai pinternya dari ijazah atau dari kunci jawaban atau dari nilai yang dibeli,
Tahu-tahu jadi pemimpin, mimpin jutaan rakyat. Aduh, ya. Ini PR masalah bersama ya. Kayu balik lagi. Berarti pendidikan di dalam Islam tujuannya apa? Quran surat ke-62, surat apa? Setelah As-Saff, sebelum Al-Munafikun. Al-Jumu'ah. Ayat keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Mumtaz. Cukup segitu dulu. Nyampe wa yuzakihim dulu aja. Dialah Allah yang menurunkan Rasul dari golongan kalian sendiri yang ummi. Satu, untuk membacakan ayat-ayatnya. Dua, wa yuzakihim, menyucikan. Apa yang disucikan? Nah, jiwa ya. Menyucikan jiwa. Karena punten ya. Kalau sekedar bikin pinter tadi, banyak orang pinter dari sananya. Tapi yuk, makin ngaji tuh makin harus bisa nyuciin jiwa. Makin tahu kelemahan diri sendiri. Kalau makin ngaji malah makin jago nyari kelemahan orang, ya ngaji naon berarti selama ini. Ya, yuk, makin nyuciin jiwa. Punten ya. Misalkan Bu, Ibu punya anak, viral, tampan, cantik, ganteng, rupawan, kaya, tajir melintir, populer, segala macam, ya. Tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Ya, nggak mau kan? Atau misal, ya Allah, ini anak kok agak kurang ya memang matematikanya. Yuk kita coba. Nah, 2 tambah 2 berapa? 5 Bu. Tuh kan? Ya. Tapi bismillah, kita bangun subuh, dia lagi beres tahajud, lagi nungguin azan. Anak yang lain buat minta bantu orang tuanya harus dimarahin dulu, dia udah nawarin bantuan, mah ada yang bisa saya bantu. Anak yang lain berantem mulu sama adik-adiknya, dia bisa jagain adiknya. Anak yang lain baru belajar alif, ba, ta, sa. Anak ini lagi ngapalin juz 28. Coba, pengen punya anak kayak gitu? Ilmu mah saya berani bilang, pinter mah saya berani bilang efek samping. Bener, orang udah jiwanya udah bener, suci, nyari sendiri ilmu. Nih, kita sama sahabat kan bedanya tipis, sama-sama nawar, tapi beda. Contoh, Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin As, pengen puasa, nanya ke Nabi. Kata Nabi, ya udah 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid. Aku masih bisa lebih wahai Rasul. Ya udah Senin Kamis, kan berarti lebih banyak, dalam sebulan 8 kali minimal. Aku masih bisa lebih wahai Rasul. Ya udah puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak sampai meninggal. Aku masih bisa lebih wahai Rasul. Tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa itu. Ya, sama kan kayak kita nawar, cuman beliau nawarnya ke atas, kalau kita nawarnya ke bawah. Ya, qobliyah subuh ya, hukumnya apa teh? Sunnah. Seumur hidup nggak qobliyah subuh dosa nggak ya? Enggak. Ya udah bangunin saya pas qomat aja ya. Nawar kan? Iya, cuman nawarnya beda ya. Nah, udah yuk. Ini yang paling penting ya. Apalagi dicontohkan juga contoh Nabi Yakub alaihissalam menjelang wafat ngumpulin anak cucunya. Kita bayangin punya kakek raja, menjelang meninggal ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Tak kan bagi warisan kita memikirnya. Tapi ternyata Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Kumpul anak cucu, kumpulin. Beliau hanya bertanya satu saja. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku, setelah aku enggak ada? Enggak ditanya ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan setelah aku tidak ada? Beliau paham betul, mau kalian jadi apa aja kek, monggo, terserah. Selagi kalian nyembahnya Allah, Allah yang jaga kalian. Bismillah. Kumpul lagi di surga. Daripada punten, anak pertama perusahaan, anak kedua showroom mobil, anak ketiga apartemen. Tapi nggak peduli dengan akidah mereka, dengan agama, dengan iman mereka.
Dunianya gampang diambil sama Allah kapan aja. Dan berpeluang besar naudzubillah nggak kumpul lagi di surga. Udah. Jadi apa aja sok mangga. Ya. Nanti ternyata kalian punya minat yang lain, bidang yang lain, sok silakan. Tapi yuk tadi ya. Yuk masih kau. Dan ini diajarkan. Belajar dari mana lagi? Dari inilah Al-Kahfi lagi aja lah. Yang diprotes sama Nabi Musa. Yang ketiga ya. Beliau bertiga ya, ada muridnya Nabi Musa di situ, Yusha bin Nun, walaupun tidak disebutkan namanya. Nyampe di suatu kota, minta untuk dijamu sama penduduk kotanya. Tapi nggak ada yang ngasih, segelas air pun nggak ada yang ngasih. Lalu kan ketika pengen ninggalin kotanya, ketemu sama rumah anak yatim mau roboh. Terus malah dibangun ulang kan, direnov, dibenerin rumahnya. Nabi Musa teh nyeletuk. Perbuatan kamu itu harusnya layak diganjar jamuan, dibaikin. Ini mah tetangganya aja udah nggak ada yang peduli, malah kita yang ngebangun, nggak dijamu lagi. Nah gitu ya bahasa ngobrol santainya mah. Akhirnya dijelasin di akhir perjalanan bahwa ini kehendak Tuhanmu. Dalam rumahnya itu ada harta peninggalan orang tuanya yang kalau roboh nggak bisa diambil. Tapi poin yang paling pentingnya apa? Alasan paling utamanya, wa kana abuhuma sholihan. Sholihahnya bukan karena perempuan ya, tapi karena dia i'rabnya dinasobkan, jadi belakangnya harus fathah ya. Wa kana abuhuma sholihan. Walaupun di situ secara bahasa ya, ayahnya soleh. Dan tidak disebutkan anaknya juga soleh, enggak. Cuman disebutin ayahnya soleh. Bahkan pernah ada kitab tafsir yang menyebutkan ternyata yang soleh bukan ayahnya, tapi ayahnya sampai 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda, wah dia kayaknya 7 turunan, dari tafsir ayat itu tuh. Ya. Islam ya nggak merembet kemana-mana ya. Bukan ayahnya soleh. Coba lihat ya. Ada guru kami pernah ditanya sama istrinya, gimana ya anak kita nih di masa depan, gadget mengkhawatirkan, internet pergaulan mengkhawatirkan, gimana anak kita? Guru kami jawabnya kayak gini, apa andil kita untuk anak kita? Apa kita yang bikin tangannya, kakinya, alisnya lah bahkan? Kita mah jangankan bikin manusia, bikin anak, gambar anak aja petat-petot kalau kita nggambar, apalagi bikin. Tenanglah, anak kita punya Allah. Tugas kita satu, baik yang jadi guru, baik yang jadi orang tua, tugas kita satu, memastikan kita menjadi guru atau orang tua yang layak untuk murid-muridnya atau anak-anaknya ditolong oleh Allah. Kalau sudah layak, lihat nih di Al-Kahfi tadi, ayahnya meninggal, anaknya belum akil balik, dan tidak disebutkan anaknya soleh atau enggak ya. Tapi kalau Allah sudah ridho dengan orang tuanya, Allah tuh yang jaga. Coba lihat, rumah kalian, bahkan masjid ini, siapa yang bangun? Tukang. Ya, anak yatim tadi siapa yang ngebangun rumahnya? 2 orang nabi ngerenov rumahnya coba. Ya. Cuman karena satu alasan, wa kana abuhuma salih. Bismillah ya. Kami malah nyambungkan ke yang tadi, lihat bahwa dari kisah Nabi Musa tadi, 1, jangan terlalu banyak makan jasa, 2, jaga diri dari perbuatan yang tidak layak, sehingga yuk kita renungin ya, semua nabi itu punya skill expert ya, skill expert. Contoh, Nabi Idris bisa menjahit, penjahit. Sebelum zamannya beliau, pakaian tuh kayak ihram, cuman dibuntel-buntel doang. Ini kan udah ada potongannya ya, kalian ada potongannya. Sebelum di zaman Nabi Musa alaihissalam bisa bikin kapal. Guru saya Ustadz Budi Ashari pernah bawa literatur tentang kapalnya Nabi Nuh alaihissalam di kajian sekolah tinggi perkapalan, di hadapan dosen-dosen dan guru besarnya ditunjukin, bisa nggak bikin kapal kayak gini? Kata mereka, oh kami nggak sanggup. Ini kapalnya siapa? Kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ahli. Rasulullah orang Quraisy, sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy tuh Allah sendiri yang memaktubkan di dalam Al-Quran surat Quraisy ya, ayat keduanya jelas, ila fihim rihlatasyita iwas-shaif. Ada kata rihlah artinya apa?
Jalan-jalan ya. Ya boleh diartikan jalan-jalan ya. Tapi apa bedanya rihlahnya kita sama rihlahnya orang Quraisy? Kita rihlah ngabisin duit, mereka rihlah jadi duit. Menohok kan perbedaannya. Mereka pergi ke utara ke negeri Syam bisnis, dapat keuntungan, ke negeri selatan ke Yaman jadi bisnis. Ya. Lihat, apakah Rasul datang kepada mereka untuk bikin mereka pinter? Enggak. Udah pada pinter dari sananya. Tapi tadi untuk menunjukkan jiwa. Dan coba lihat ya, terlepas mereka punya skill masing-masing sehebat apapun itu, ya, tapi mereka semua memilih juga jalan yang ini, dakwah, mendidik. Maka tolong punten, saya berusaha mengulangi nasihat dari guru saya aja ya. Tapi dulu beliau bilangnya kayak gini, kalau ada di antara kalian wisudawan atau siapapun yang mengajar di luar sana, karena ya nggak keterima, di kerja ngamar di situ nggak keterimanya di sini ngajar di SD. Kalau ngajarnya gara-gara itu, beliau guru kami bilang waktu itu, keluar kalian, ya. Kami nggak butuh. Di mana ada sejarahnya orang yang ngajar karena terpaksa. Ya. Kalau memang pengen di jalan ini, yuk, Bismillah. Lillahi ta'ala udah. Gak usah ada niatan yang lain. Pengen jadi kaya, bukan ini tempatnya. Ya. Dan kalau memang Allah pengen jadikan kaya, mudah, ada aja. Dibikin viral, dibikin apa. Tapi kalau sudah memilih jalan yang ini, udah, murni karena Allah aja. Pengen punya pahala jariah yang lebih banyak dari orang lain, ngajarin Quran toh, udah, Masya Allah. Tapi jangan diganggu dengan niat-niat yang lain. Ya. Jadi horor begini kok. Maaf ya. Ini beliau dulu marahin sayanya begitu. Ya, udah keluar. Ngapain kamu di sini? Pengennya kerja di tempat lain kan? Di sini karena nggak keterima tempat lain kan, makanya ngajar kan. Kalau ada yang kayak gitu keluar, kami nggak butuh. Digituin. Ya. Tolong ya, yang sudah wisilah di sini dapat ilmunya, Quran wisilah. Jadikan kebaikan, jadikan manfaat, jadikan amal soleh wisilah. Nanti Allah yang jaga, Allah yang bimbing, Allah yang balas, ya. Dan tolong jangan ukur-ukur balasan yang akan kalian terima dengan ukuran dunia. Kok kenapa malah lebih kaya yang nggak sholat? Ya, nggak nyambung soalnya. Kenapa? Ibarat kita pengen ngukur suhu air di botol ini, ngukur suhu pakai apa? Termometer. Terus kita bukannya masukin termometer, malah masukin penggaris. Dapat nggak suhunya berapa? Enggak, karena nggak nyambung, betul? Kalau kita ngukur-ngukur, ya Allah, saya udah duha, saya udah ngapalin Quran, udah ini, belum sukses juga, belum. Nggak ada kaitannya, ya. Dan Nabi juga menjelaskan kan, ketika akhirnya jalan dengan para sahabat, nemu bangkai anak kambing cacat. Coba, udah mah anak kambing, nggak dagingan, cacat lagi, udah jadi bangke lagi bau. Diangkat sama Nabi, siapa yang mau ini? Kata para sahabat, itu hidup juga kami nggak mau, wahai Rasul. Maka ketahuilah di hadapan Tuhan kalian, dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada ini. Ya. Satu. Di riwayat yang lain, al-qamakal, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau dunia dan seluruh isinya di hadapan Allah setara dengan sebelah sayap nyamuk, ada yang nyebut lalat juga, maka Allah tidak akan sudi memberi minum kepada seorang kafir pun. Kok ulangi, maksudnya gimana? Punten ya. Saking bagi Allah dunia dan seluruh isinya tuh nothing, gak ada nilainya. Makanya punten ya. Ada yang maksiat, yang nyembah berhala, tetap Allah kasih rezekinya. Detik ini juga di luar sana, ada gak yang lagi maksiat? Detik ini juga di luar sana, ada gak yang nyembah berhala? Mereka dapat rezeki gak? Dari siapa? Nah, seterus kalian yang udah segini nurutnya sama Allah, dari sekian banyak kalian bebas mau ngapain aja malah ngaji, terus Allah malah jadi pelit gitu sama kalian, gak masuk akal. Allah yang jaga, istilah. Tapi tadi ya, kalau seluruh dunia dan isinya setara dengan sebelah sayap nyamuk, ya, jangankan dunia, segelas air pun Allah gak sudi ngasih. Tapi saking gak ada artinya, mau dia maksudnya kayak gimana, tuh dunia tuh silakan makan aja. Ibarat kalian nyapu di rumah, ada debunya kan, debunya dibuang keluar.
Setelah debunya dibuang keluar, ada tetangga lewat, "Pak, boleh nggak debunya buat saya?" "Kasih, jangan." Silakan, debunya makan nih, silakan, mangga, ya. Karena bagi kita nggak berarti. Kalau bagi kita berarti juga nggak akan dibuang kan? Karena nggak berarti jadi dibuang, betul? Nah, bahkan lihat, kenapa Allah milih diksinya sayap nyamuk bukan debu? Karena debu dikumpul satu truk masih bisa dijual sama toko bangunan. Jadi pasir, ya nggak sih? Coba sayap nyamuk dikumpulin satu truk, buat apa? Ngabalanya. Coba lihat, makanya saking eueuh artinya itu dunia bagi Allah. Makanya itu akan menjawab pertanyaan, dia nggak sholat tapi lebih kaya. Emang nggak ada artinya. Yang akan kalian terima jauh lebih nikmat daripada semua itu. Kalau kalian mau bayangin surga, kan udah jelas kata Allah, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan gak nyampe itu akal. Jadi kalian silakan ngebayangin surga itu senikmat apa. Demi Allah surga lebih nikmat lagi dari itu. Karena kalau masih bisa ketakar akal, maka bukan surganya Allah. Sama tuh sekarang lagi ada film di bioskop Siksa Neraka, tahu? Kalian tonton film itu sengeri apapun, demi Allah neraka lebih ngeri lagi daripada itu. Karena kalau masih bisa ketakar akal ya berarti masih belum neraka ya. Sama kayak gitu kan, surga juga begitu. Terus kita ngukur-ngukur, ya Allah, saya udah duha nih, toko saya rame nih harusnya nih. Bahkan ada sampai dijadiin parodi ya. Orang sedekah 10.000, dia buka buku catatan, sedekah 10.000, Allah kudu balas berarti dikali 700, kudu segitu. Dihitung loh, ya. Bang Madid, ya Allah. Kan Al-Baqarah 261 jana ya 700 kali lipat. Enggak lah. Ya. Enggak, ibarat kalian sudah berlomba-lomba untuk entah lomba apapun, balap karung atau apapun, setelah menang ada 2 hadiah, hadiah utama dan hadiah sampingan. Ketika ada yang dapat hadiah utama, misal apa? Rumah mewah misalkan ya. Terus dia bilang, nggak mau saya nggak mau hadiah utama, saya pengen hadiah sampingannya aja, pensil patah boleh ya? Kan kamu dapat rumah, hadiah yang lebih bagus. Embung, saya sukanya pensil mewah, pensil patah. Ibarat kayak Allah udah nyiapin hadiah yang paling luar biasa untuk kalian, tapi kalian malam ini, embung, saya mah cuma pengen naik gaji kok. Saya mah cuma pengen jadi centang biru kok. Saya mah cuma pengen, enggak. Terlalu receh. Yang itu semua dibandingkan dengan apa yang sedang Allah siapkan untuk kalian. Jadi jangan ukur-ukur dengan itu. Bismillah. Ya. Maka yuklah kita terus minta tolong kepada Allah untuk gimana caranya. Ya Allah, jaga niat saya, berkahi ilmu yang kau titipkan, mudah-mudahan jadi manfaat. Dan yang penting berkah, betul? Kalau nggak ada berkahnya banyak juga nggak cukup. Lihat tadi ya, para maling di negeri ini uangnya udah banyak belum? Udah, tapi nggak pernah cukup, makanya nyolong lagi ya. Mereka naik mobil mewah, bete, stres ya, nangis melulu. Kalian mah jalan-jalan di jalan kaki cengengesan weh gitu. Dan saya yakin di sini ada istri yang dikasih suaminya pulang bawa seblak aja udah bahagia. Ada kan tuh, coba lihat ya. Di waktu saya masih tinggal di Thailand dulu, ada istri minta cerai dari suaminya gara-gara tidak dibelikan mobil yang kelima. Di sini kalian bisa bersyukur hanya karena seblak. Itu hati yang besar, Masya Allah. Udah, bismillah, bantu lillahi ta'ala. Apapun medang dakwahnya, apalagi ini Palestina, yuk nggak bisa bantu ke sana, donasi juga lagi ya rezeki. Dia bilang pas-pasan, apa boykot? Udah bantu weh. Kok tapi gimana kok kulit saya kalau kering, pori-pori wajah saya gimana? Kan skincare saya diboykot. La haula wala quwata illa billah. Pori-pori antum mikirin, demi Allah itu komedo akan bersaksi di hadapan Allah ya. Berkah itu komedo ya. Gak apa-apa ya. Coba lihat, ya Allah nih, saya bela-belain berkomedo karena gak pengen mendukung produk-produk yang dukung penjajah. Kenapa jadi bahas ginian ya? Udahlah. Insya Allah, udahlah. Istilah Allah yang cukupi kalian, Allah yang jaga kalian ya.
Oh 10.39 waktu saya sisain waktu karena jam 11 saya udah harus berangkat ke bandara. Mudah-mudahan ini sisa 20 menitnya tanya jawab atau foto-foto? Hah? Gak boleh dua-duanya soalnya. Ya. Saya kembalikan dulu kepada Tuan MC aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.